Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Erlita Chandra Dewi. Kali ini kita akan membahas FR SKB CPNS Kesehatan Umum untuk profesi bidan, perawat, dokter, farmasi, analis, dan lain sebagainya ya, semua tenaga kesehatan, yaitu tentang SJSN dan BPJS. Karena nanti ada contoh soal dan ada pembahasannya. Sebelumnya silahkan di subscribe bagi yang belum, dan like serta share apabila video ini bermanfaat, dan jangan lupa komen jika ada sesuatu yang kurang pas atau ada yang ingin ditanyakan. Ya, langsung saja ke soal. Untuk menjawab soal-soal yang akan saya jelaskan nanti, ini ada dua buku sumber. Pertama, buku tentang BPJS, yang kedua, buku tentang SJSN. Sebenarnya bukan buku ya, ini versi digitalnya, versi PDF-nya. Yang BPJS itu judulnya Paham BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Indonesia yang bekerja sama dengan DJSN atau Dewan Jaminan Sosial Nasional gitu. Ini cetakan pertama tahun 2014. Kalau buku tentang SJSN judulnya Paham SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional, penerbitnya masih sama, bekerja sama dengan DJSN juga sama. Oke, langsung saja ke soal ya. Soal pertama, landasan filosofis SJSN adalah kecuali A. Penyelenggaraan SJSN berlandaskan kepada hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap orang. B. Penyelenggaraan SJSN adalah wujud tanggung jawab negara dalam pembangunan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. C. Program jaminan sosial ditujukan untuk memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. D. Penyelenggaraan SJSN berdasarkan asas kemanusiaan dan gotong royong. E. Penyelenggaraan SJSN berdasarkan asas kemanusiaan dan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Langsung kita bahas ya, kita lihat di buku SJSN. Ya, ini ya di bagian ketiga tentang landasan filosofis SJSN. Kita baca yang pertama. Penyelenggaraan SJSN berdasarkan kepada hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap orang. Yang A berarti salah. Kemudian penyelenggaraan SJSN adalah wujud tanggung jawab negara dalam pembangunan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang B salah. Kemudian program jaminan sosial ditujukan untuk memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Yang C berarti salah. Kemudian penyelenggaraan SJSN berdasarkan asas kemanusiaan dan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Yang E salah, berarti jawabannya adalah D. Penyelenggaraan SJSN berdasarkan asas kemanusiaan dan gotong royong. Nomor 2. 1. Undang-Undang 1945 Pasal 28H ayat 3. 2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2. 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Pertanyaannya, yang merupakan landasan yuridis atau dasar hukum penyelenggaraan SJSN adalah A. 1, B. 1 dan 2, C. 1, 2, 3, D. 1, 2, 3, 4, E. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di soal nomor 2 ini adalah beberapa landasan hukum atau dasar hukum penyelenggaraan SJSN, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional. Apa aja sih? Kita lihat ya di buku SJSN. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H ayat 3. Ya, 1 benar. Undang-Undang Negara RI tahun 1945 Pasal 34 ayat 2. Ya, benar. Yang nomor 2 benar. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004. Ya, yang nomor 3 benar juga. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 benar. Dan kalau yang nomor 5 itu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 itu tentang tenaga kesehatan. Ya, jadi landasan yuridis atau dasar hukum SJSN itu yang benar nomor 1, 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah D. Ya, sudah saya bahas ya tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Ada videonya tersendiri mengenai Undang-Undang tentang tenaga kesehatan. Silahkan dicek. Lanjut ke soal nomor 3.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SCSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, maka pada tanggal berapa PT Askes Persero bertransformasi kelembagaan menjadi BPJS Kesehatan? A. 1 Januari 2009, B. 1 Januari 2011, C. 1 Januari 2014, D. 1 Oktober 2011, E. 1 Oktober 2014. Kita lihat lagi ya di sumbernya. Di buku sumber BPJS Kesehatan ya bagian ketiga. Nah, pada tanggal 1 Januari 2014 pemerintah mengoperasikan BPJS Kesehatan atas perintah Undang-Undang BPJS. Ya, jadi pada tanggal 1 Januari 2014 PT Askes Persero dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan digantikan oleh BPJS Kesehatan. Jadi isinya C, 1 Januari 2014. Nomor 4. BPJS Ketenagakerjaan bertugas untuk menyelenggarakan jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan kecelakaan kerja yang dahulu bernama A. Jamsostek, B. Jiwasraya, C. InHealth, D. Taspen, E. PT Askes. Ya, kita bahas. Kalau tadi BPJS Kesehatan itu menggantikan PT Askes, kalau BPJS Ketenagakerjaan menggantikan jawabannya A. Jamsostek. Next, nomor 5. Siapakah yang berhak menjadi peserta BPJS PBI atau penerima bantuan iuran yang biayanya ditanggung oleh negara menggunakan dana APBN atau APBD? A. Fakir miskin dan orang dengan disabilitas, B. Veteran dan orang tidak mampu, C. Pekerja bukan penerima upah, D. Fakir miskin dan lansia, E. Orang tidak mampu dan pengangguran. Ada yang sudah tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Fakir miskin dan orang dengan disabilitas. Kemudian yang B. Veteran gak ditanggung BPJS ya. Kemudian pekerja bukan penerima upah juga tidak ditanggung. Yang D. Fakir miskin iya ditanggung dan lansia tidak ditanggung. Kemudian orang tidak mampu ya sama dengan fakir miskin ya. Kemudian pengangguran juga tidak ditanggung ya. Jadi yang paling benar adalah A. Nomor 6. Manakah di antara layanan medis berikut yang ditanggung oleh BPJS? 1. Kemoterapi, 2. Persalinan dengan seksio sesaria, 3. Gangguan ketergantungan alkohol, 4. Pengobatan infertilitas. A. 1, B. 1 dan 2, C. 1, 2, 3, D. 1, 2, 3, 4, E. 1 dan 3. Ya, kita lihat ada 4 layanan medis di soal nomor 6 ini. Dan yang ditanggung BPJS adalah ya, benar sekali jawabannya B, 1 dan 2. Tetapi 2 ini juga dengan persyaratan ya. Kalau persalinan seksio sesarianya itu karena keinginan pribadi, artinya tidak ada indikasi yang mengharuskan untuk di SC, maka itu tidak ditanggung. Misal SC yang terencana karena pengen di tanggal itu sehingga mengharuskan seseorang itu minta harus bersalin pada tanggal itu, jam itu gitu ya, kan ada yang seperti itu. Itu tidak ditanggung BPJS. Yang ditanggung adalah persalinan dengan seksio sesaria dengan indikasi tertentu yang itu merupakan keputusan dokter SPOG. Oke, jawabannya B ya. Nomor 7. Visi umum BPJS Kesehatan adalah A. Terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan, B. Terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas yang berlandaskan gotong royong, C. Terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas, aman dan nyaman, D. Terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh rakyat, E. Terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Ada yang sudah tahu jawabannya? Kita lihat ya. Visi umum BPJS itu tercantum dalam website resmi BPJS, yaitu terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Ya, jadi jawabannya adalah E. Next ya, nomor 8. Visi BPJS Kesehatan dalam Renstra BPJS 2016-2021 adalah A. Terwujudnya JKN KIS semesta yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia, B. Terwujudnya JKN KIS semesta yang berkualitas tanpa diskriminasi bagi seluruh penduduk Indonesia, C. Terwujudnya JKN KIS semesta yang berkualitas dan berlandaskan gotong royong bagi seluruh penduduk Indonesia, D. Terwujudnya JKN KIS semesta yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh penduduk Indonesia,
Terwujudnya JKN KIS semesta yang berkualitas, aman dan nyaman bagi seluruh penduduk Indonesia. Ya, langsung kita bahas. Visi BPJS Kesehatan ini tertuang di dalam Renstra BPJS tahun 2016-2021, yaitu kita baca bersama. Terwujudnya JKN KIS semesta yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia. Ya, jawabannya adalah A. 9. Dalam Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004, pasal 4 menetapkan 9 prinsip SJSN, salah satunya prinsip portabilitas. Apa yang dimaksud dengan prinsip portabilitas? A. Mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. B. Pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib. C. Pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. D. Memberikan jaminan secara berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. E. Mengharuskan seluruh penduduk untuk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap. Langsung kita bahas ya. Kita lihat di buku SJSN. Kalau kalian tadi memperhatikan, ini sudah sekilas tadi saya buka ya, tentang Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004. Ya, di bagian ke-6 ya, ini 9 prinsip SJSN. Undang-Undang SJSN pasal 4 menetapkan 9 prinsip SJSN. Ada prinsip kegotong royongan, prinsip nirlaba, prinsip keterbukaan, prinsip kehati-hatian, prinsip prinsip portabilitas, prinsip kepesertaan wajib dan prinsip dana amanat. Ya, kita lihat prinsip portabilitas, yaitu memberikan jaminan secara berkelanjutan meskipun negara berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Ya, jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 10. Dalam Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004 pasal 4 menetapkan 5 program jaminan sosial, yaitu 1. Jaminan kesehatan, 2. Jaminan kematian, 3. Jaminan hari tua, 4. Jaminan pensiun, 5. Jaminan kecelakaan lalu lintas. Manakah yang benar? A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 1, 2, 3, 4, C. 1, 2, 3, D. 1, 2, E. 1. Apa jawabannya? Jawabannya adalah B. 1, 2, 3, 4. Ya, kita bahas. Di dalam Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004 pasal 4 menetapkan 5 program jaminan sosial. Di antaranya jaminan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan, kemudian jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja. Itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalau jaminan kecelakaan lalu lintas itu oleh PT Jasa Raharja. Ya, benar ya. Jadi jawabannya B. Alhamdulillah selesai juga 10 soal FRSKB CPNS 2020 tentang SJSN dan BPJS. Saya harap kalian semua memahaminya, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan di komentar atau boleh juga inbox saya di Instagram. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan tadi mungkin ada gangguan ya, banyak suara anak kecil, yaitu suara anak saya karena saya rekamannya di rumah. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.